Hai, terima kasih bagi sobat yang telah merapat gabung erat dengan channel penuh sahabat. Inilah kami, Sinema Nyonya. Kali ini saya akan merangkum film yang berbau-bau fiksi tapi syarat akan makna, yang berjudul Parent, di mana bercerita tentang suatu keajaiban yang mampu memporak-porandakan hubungan sebuah keluarga. Gimana? Nunggu kan? Untuk itu, tanpa basa-basi, kita simak bersama rangkum filmnya. Sinema Nyonya siap beraksi. Tak, kron pizza Lena. Kisah berawal ketika Gage dan Phoebe melepaskan anaknya yang sudah beranjak dewasa, lantaran Aspen akan menempuh pendidikan yang mengharuskan hidup sendirian di kota. Setelah kepergian anaknya itu, mereka akhirnya menyadari bahwa ternyata tak mudah bagi mereka untuk membiasakan hidup tanpa Aspen anaknya. Karena itulah, mereka datang jauh-jauh dari kampung ke kota untuk mengunjungi putranya. Padahal, perpisahan mereka baru saja kemarin. Dan seperti biasanya, mereka pun masih saja mengatur bahkan hal yang sepele sekalipun. Sebagai anak laki-laki, Aspen pun sebenarnya risih dan merasa keberatan. Ternyata di dalam rumah itu ada seorang gadis yang diperkenalkan Aspen sebagai pacarnya. Belum selesai mereka dibuat tertegun, Aspen pun dengan halus menyuruh kedua orang tuanya pergi, lantaran ia ingin memiliki privasi dengan pacarnya. Di sepanjang jalan dan bahkan setelahnya, pasangan itu terus saja merenungi hal yang dianggapnya baru bagi mereka. Meski begitu, keduanya tetap hidup damai dan saling memberi dukungan satu sama lain. Suatu malam, Gage mengusulkan kepada istrinya untuk menjual rumah yang mereka tempati dengan alasan rumah itu terlalu besar untuk ditinggali hanya mereka berdua. Awalnya, Phoebe tak setuju karena terlalu banyak kenangan bagi mereka dan masa kecil Aspen di rumah itu. Belum lagi, ia ingin tetap memiliki sebuah taman. Tanpa berputus asa, Gage pun mengusulkan sebuah apartemen yang pernah menjadi kenang-kenangan di masa remaja mereka. Dan kali ini, nampaknya Phoebe pun menjadi tertarik. Rigtig lækker faktisk. Beberapa waktu kemudian, setelah mendapatkan persetujuan yang cukup dingin dan berasa nggak penting dari anaknya, tinggallah pasangan tua itu pun di tempat barunya. Scene berlanjut dengan kebahagiaan Gage dan Phoebe dalam menyiapkan masakan untuk Aspen yang sedianya akan mengunjungi mereka. Tapi bahagiaan mereka seketika musnah lantaran anak sematawayang mereka lagi-lagi membatalkan janji dan memilih pacar dan pertemanannya. Saat itulah mereka nampak sedih, terutama sang ibu yang tak kuasa menahan tangis, kerinduan dan kekecewaannya. Kebahagiaan mereka seakan terenggut dan hanya menyisakan rindu dan kesepian. Tapi tetap saja mereka saling memberi dukungan dan mencoba menerima dan berdamai dengan keadaan. Sampai suatu ketika, Aspen datang dalam situasi sedih, lantaran ia baru saja putus hubungan dengan pacarnya. Sebagai seorang ayah dan lelaki yang dicurhati anaknya, ia pun mencoba membangkitkan kembali semangat Aspen bahwasanya masih banyak perempuan lain yang bisa menjadi pilihannya. Seperti halnya dirinya yang secara sadar mengakui bahwa ia pernah mencintai wanita lain selain ibunya. Seiring berjalannya waktu, pasangan itu mulai terbiasa dengan keadaan yang terjadi. Hingga suatu saat, timbul gairah seksual yang sudah cukup lama tak mereka rasakan. Mereka pun akhirnya mengambiarkan hasrat birahi yang panasnya tak mau kalah dengan yang muda. Setelah pergumulan itu, entah karena apa, timbul kenikmatan dalam jiwa Gage yang sulit diungkapkan. Hingga keesokan harinya, Gage terkejut dengan keadaan tubuhnya yang tiba-tiba berubah menjadi 30 tahun lebih muda.
Ia pun segera menemui istrinya. Dan seolah tak percaya, ia pun mendapati istrinya yang berubah pula menjadi Phoebe yang masih remaja. Okay. Awalnya, segala sesuatu berasa aneh. Tapi lama-lama, mereka justru sangat menikmati keajaiban itu. Selayaknya pasangan remaja, mereka pun terus memiliki gairah yang hebat. Dan kebahagiaan mereka membuat hidup mereka pun semakin tertata. Pasangan itu pun lalu menemui putranya. Dan anehnya lagi, Esben tak merasa kaget dan bahkan menyadari bahwa mereka adalah ayah dan ibunya. Må vi komme ind, Jackie? Hej. Tapi hubungan mereka tak lagi sama. Mereka berbicara dan berperilaku layaknya teman, bukan orang tua kepada anak dan bahkan istri kepada suami. Di sisi lain, saking bahagianya, Coach pun sering menolak kedatangan Aspen yang sudah tak lagi dianggapnya putra, melainkan hanya sebagai teman. Dan sebagai gilirannya, Coach pun meminta Aspen segera pergi dan menghargai privasinya. Keajaiban yang terjadi ternyata memiliki arti yang berbeda bagi ketiganya. Bagi Kurt, sudah tak ada lagi kisah Aspen sebagai anak mereka. Pria itu hanya terobsesi hubungannya dengan Phoebe, wanita yang sangat ia cintai. Tak hanya itu, Kurt pun melarang Phoebe untuk tak lagi-lagi memberi perhatian kepada Aspen putranya. Sedangkan bagi Phoebe dan Aspen, sebagai remaja mereka pun lupa dengan jati diri masing-masing bahwa mereka adalah seorang ibu dan anak. Justru, keduanya semakin akrab dan saling jatuh cinta. Sampai-sampai, wanita itu pun tak lagi memiliki hasrat kepada pria yang seharusnya, yaitu Kurt suaminya. Menghadapi kenyataan pahit itu, Kurt pun sampai kewalahan mengatasinya, hingga berakhir mengalah dan tak berdaya manakala Phoebe memutuskan untuk tinggal dengan Aspen yang dianggapnya sebagai kekasih. Seakan mendapatkan pembalasan, Aspen pun menasehatinya bahwa masih banyak wanita yang bisa menjadi pilihannya. Sungguh-sungguh tamparan yang makjelek. Ini hiduplah Kurt seorang diri dengan situasi yang gak karuan selama beberapa tahun lamanya. Hingga suatu ketika, ia beranikan diri mendatangi kehidupan istri dan anaknya yang hidup tertata layaknya suami istri. Bahkan, hati pria itu pun semakin hancur manakala mendengar rencana Phoebe yang ingin memiliki keturunan dengan Aspen anaknya. Meski hatinya tengah hancur, Kate tetap mencoba sabar dan bijaksana. Pria itu pun mengajak ngobrol berdua dengan Aspen anaknya, yang tanpa diduga ternyata terungkap kesedihan dari anak itu. Dari bibir anak itu, terungkaplah kerinduannya kepada sosok ayah dan ibunya. Sembari menangis dan saling berpelukan, Aspen berkata bahwa ia menginginkan segalanya kembali seperti semula. Tiket pun semakin terpukul, tersadar dan sedih manakala mendengar anak itu kembali memanggilnya ayah. Dan tanpa mereka sadari, sedari tadi Phoebe mendengar pembicaraan mereka dengan derayan air mata. Sepulang dari tempat mereka, pria itu langsung melampiaskan luapan penyesalannya, kesedihan, dan kemarahan yang cukup lama ia pendam. Hingga akhirnya kembali terjadi perubahan ketika Kurt terbangun. Tubuhnya telah kembali menua seperti sebelumnya. Di rumah lamanya, di sanalah mereka kembali dipertemukan dengan situasi yang sama-sama kembali tua. Situasi yang mereka harapkan, situasi yang mereka rindukan, dan tentunya situasi yang terbaik buat mereka. Dan tentu saja, Aspen dengan senang hati memberikan privasi untuk ayah dan ibu tercintanya. Gimana sobat? Tentu seru bukan?
Semoga sajian tadi semakin membuka wawasan kita untuk tetap berlaku bijak layaknya diri kita yang memiliki peran sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, dan juga sebagai seorang anak. Oh ya, tak lupa saya sarankan bagi sobat untuk berkenan menontonnya secara penuh film rilisan tahun 2016 silam ini dengan peran aktor dan aktris unggulannya. Waktunya Sinema Nyonya pamit undur diri. Jangan lupa menyaksikan rangkum film selanjutnya.